Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Irfan Bukhori. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata topik 3, penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk yang pertama, mengenai objek penelitian. Pada bulan Februari kemarin hingga bulan April 2024, saya telah melaksanakan program praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. PPL ini bertujuan untuk melatih mahasiswa baru atau calon guru agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja dalam situasi nyata, dalam kegiatan belajar mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. Selama PPL 1 ini, saya dan beberapa teman ditempatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta. Dalam kesempatan PPL tersebut, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas 10-4. Untuk selanjutnya, selama proses mengajar tersebut, saya mendapatkan kesempatan mengajar sebanyak 4 kali, sehingga saya pun dapat melakukan identifikasi masalah pada saat proses pembelajaran. Nah, proses identifikasi masalah ini yang saya dapatkan ialah terdapat beberapa peserta didik yang memang mereka kurang aktif dalam proses pembelajaran, seperti mereka memilih untuk bermain game, kemudian memilih untuk scroll TikTok atau Shopee, atau mereka yang memilih untuk diam menjadi peserta didik yang pasif, yang tidak aktif dalam pembelajaran, baik aktif bertanya maupun aktif memberikan jawaban. Sehingga selanjutnya diperlukan suatu metode agar peserta didik tersebut mau berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Dan di sini tugas seorang guru ialah harus mencari solusi yang tepat agar keaktifan di dalam kelas itu dapat terjadi semaksimal mungkin sehingga iklim pembelajaran yang berada di kelas dapat dimaksimalkan dan dapat terjadi suatu proses diskusi yang sangat matang. Nah, selanjutnya ini terdapat beberapa indikator keaktifan belajar. Yang pertama ini menurut Sujana, yang pertama seperti ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa terus serta melaksanakan tugas belajarnya. Siswa mau terlibat dalam pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa mau bertanya kepada teman atau kepada guru apabila tidak memahami materi atau menemui kesulitan. Yang keempat, siswa mau berusaha mencari informasi yang dapat diperlukan untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kelima, siswa melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Yang keenam, siswa mampu menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya. Dan yang ketujuh, siswa berlatih memecahkan soal atau permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Nah, salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah yang saya gunakan ialah menggunakan metode snowball drawing. Berdasarkan kasus tersebut, maka diperlukan suatu solusi agar keaktifan pada diri peserta didik dapat meningkat. Menurut Khalifatul, hal yang mampu mendorong keaktifan belajar peserta didik adalah apabila guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di kelas 10-4 ini, peneliti mencoba untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing dengan harapan dapat meningkatkan keaktifan belajar pada peserta didik. Model pembelajaran snowball drawing termasuk dalam kategori model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dimaksudkan dalam hal ini adalah model pembelajaran yang disusun melalui kelompok kecil peserta didik yang saling bekerja sama yang dapat memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya adalah menurut Kokom Kumalasari, dalam bukunya Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi Model, model pembelajaran snowball drawing adalah model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju. Nah, selanjutnya masih menurut Kokom Kumalasari ini dalam Neti Evandari menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran metode snowball drawing adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan tentang materi. Selanjutnya, masing-masing ketua kelompok kembali pada kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang selanjutnya, kemudian kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 10 menit.
Setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan yang diberikan, kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah tertuang dalam kertas tersebut. Selanjutnya, selain Kokom Kumalasari, terdapat juga tokoh lain yang memiliki pendapat mengenai model snowball drawing, yaitu Miftahul Huda. Menurut Miftahul Huda, snowball drawing merupakan metode pembelajaran yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman satu kelompoknya. Menurut menurut Miftahul Huda, langkah-langkah pembelajaran snowball drawing ialah satu, guru menyampaikan materi yang disajikan. Kemudian guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, masing-masing kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman sekelompoknya. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Siswa membentuk kertas tersebut seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama 15 menit. Setelah siswa mendapat satu bola, dia diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam satu kertas tersebut. Dan nanti di akhir, guru harus mengevaluasi pembelajaran yang ada. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari snowball drawing. Kelebihan model pelajaran snowball drawing menurut Aris Sohimin ialah yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kepada siswa yang lain. Selanjutnya, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan kepada siswa yang lain. Yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktik. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang ketujuh, ketika aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai. Meskipun terdapat kelebihan dalam proses pembelajaran software drawing, tentu dalam proses pembelajaran terdapat kelemahan dari suatu model pembelajaran yang salah satu yang kelemahannya ialah satu, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Sehingga kelemahan yang dimaksud nomor satu ini ialah peserta didik kemungkinan besar akan membuat soal yang sebenarnya itu sudah guru sebelumnya. Nah, akan sangat kecil kemungkinan peserta didik untuk mencari pertanyaan dan jawaban yang di luar materi yang setelah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, kelemahan yang kedua, ketua kelompok tidak mampu menjelaskan dengan baik, tentu dengan menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pelajaran. Selanjutnya, memerlukan waktu yang panjang, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar, dan yang terakhir, kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh siswa. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai aksi nyata topik 3 penelitian tindakan kelas 1 PTK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.